Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah kita bisa kembali lagi sharing-sharing lagi insyaallah pada malam hari ini. Seperti yang sudah saya komunikasikan tadi di story, insya Allah malam hari ini kita akan sharing-sharing dan belajar bareng mengenai funneling system yang terjadi dalam dunia digital marketing. Nanti teman-teman bisa juga kalau misalkan sudah punya experience atau punya pengalaman di apa yang akan kita sharingkan, bisa ikut sharing juga insya Allah melalui komen. Ini saya tulis judulnya dulu biar enak ya. Saya tulis judulnya dulu, funneling system digital. Ya, selamat datang buat teman-teman yang baru datang. Bisa kedengaran jelas nggak suaranya sebelum masuk ke materi ya? Apakah suaranya udah cukup jelas? Ada Mas Bima Harfi juga. Makasih udah join. Suaranya udah cukup jelas apa kurang jelas? Buat teman-teman yang sudah masuk. Sekalian kalau teman-teman yang sudah punya usaha bisa perkenalkan ya. Usahanya apa, kemudian didomisilinya daerah mana. Kalau mau di-mention juga nggak masalah, nanti usahanya buat teman-teman. Mungkin ada yang butuh juga usaha yang teman-teman jalankan. Baik, terima kasih. Saya akan usahakan materinya nggak lebih dari 1 jam, karena batasan live satu kali live itu kan 1 jam. Mudah-mudahan bisa lebih cepat, dan insya Allah juga akan ada sesi tanya jawab. Nanti kalau misalkan teman-teman ada yang ingin ditanyakan, kalau misalkan saya tahu jawabannya, insya Allah saya akan bantu jawab. Namun kalau misalkan saya nggak bisa jawab, ya Afwan mungkin bisa dicari jawabannya di tempat lain, karena kan ilmu yang kamu punya terbatas. Ada Mas Adrian juga sudah bergabung dengan kita. Baik, buat teman-teman yang belum tahu kita akan bahas apa, itu kan udah ada judulnya ya, funneling sistem digital. Malam hari ini kita akan belajar bareng mengenai bagaimana sih sebenarnya pola dari customer itu bisa menemukan usaha kita. Kemudian kuncinya apa gitu? Kuncinya untuk bagaimana caranya merubah calon customer menjadi customer. Dan kemudian bagaimana cara merubah customer ini beli lebih banyak di apa yang ditawarkan, baik itu produk ataupun jasa ya. Kemudian bagaimana cara membuat customer merekomendasikan usaha Anda ke customer yang lain atau ke calon customer yang lain. Kurang lebih seperti itu yang akan kita bahas. Ya, ini dari mana aja teman-teman yang sudah bergabung di live ini? Dari kota mana, kemudian usahanya apa? Sebelum masuk ke materi ya. Ada yang sudah punya usaha online di sini, teman-teman yang sudah join? Belum punya usaha, mau bingung mau usaha apa, antara trading atau jualan makanan? Jakarta Selatan, trading.
Untuk tradingnya seperti apa? Kalau misalkan kan ada hukum-hukum terkait juga dengan trading. Kalau hukum makanan, insya Allah selama makanannya nggak haram, boleh-boleh aja sih. Semoga dimudahkan Allah. Sama-sama belajar Mas Bima ya, sama-sama belajar. Mas Bima kan juga punya usaha Krik Chips ya kemarin tuh ya. Itu juga usahanya dijual online, kemudian saya lihat juga tampilan visual cukup oke sih di Instagramnya. Mudah-mudahan makin berkembang di dunia onlinenya. Baik, untuk mempersingkat waktu kita langsung masuk ke materi aja apa yang ingin saya sharingkan. Sebenarnya nggak banyak. Pisang goyeng, pisang goyeng tanduk bagus juga tuh namanya. Jadi nggak banyak yang akan disaringkan, hanya beberapa hal aja. Tapi semoga hal yang bisa dibagikan ini bermanfaat buat teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim, kita langsung masuk ke materi. Buat teman-teman yang nggak bisa lihat live ini, silahkan live lihat nanti siaran tundanya nggak masalah. Kalau misalkan yang sekarang bisa lihat, bisa ikutan juga nanti sampai video selesai dan ada tanya jawab insya Allah. Dan buat teman-teman yang lihat siaran tundanya, silahkan disimak, kemudian juga bisa bertanya juga melalui DM. Untuk video kali ini, nampaknya kita belum bisa upload di YouTube karena kita jujur aja belum prepare banyak untuk sharing malam hari ini. Jadi untuk sampai kemudian merekam kemudian kita upload di YouTube jadi belum bisa. Jadi sementara ini hanya melalui live Instagram ini dulu aja. Semoga bisa membantu teman-teman semuanya. Baik. Live di sini bersifat interaktif ya teman-teman ya. Nanti teman-teman bisa juga ngobrol sama saya langsung. Oh iya, buat teman-teman yang belum tahu, maaf lupa memperkenalkan diri. Nama saya Rizky dari Raffiq Branding yang sekarang bertugas sebagai branding strategis di Raffiq Branding. Jadi teman-teman kalau misalkan ada kebutuhan terkait branding bisnisnya, insya Allah bisa ngobrol-ngobrol dengan saya. Oke, langsung kita masuk aja. Jadi nanti kalau ada pertanyaan, silakan teman-teman jawab melalui komen. Jadi biar rame ya, biar aktif. Baik, saya nanya dulu sama teman-teman yang ada di sini tentang apa itu ini digital marketing. Nah, ini apa? Tolong dijawab yang menyimak ya. Apa itu digital marketing? Apa itu digital marketing? Apa itu digital marketing? Ada yang tahu? Setahu teman-teman aja deh jawabnya, nggak usah ada yang tahu ya. Silahkan di komen sepengetahuan teman-teman tentang apa itu digital marketing. Nampaknya kebiasaan orang Indonesia, jadi tidak ada yang menjawab. Mungkin teman-teman sebenarnya tahu ya, tapi mungkin malu atau bagaimana untuk menjawab di komen. Baik, karena malu, langsung aja kita bahas aja ya tentang digital marketing. Jadi apa sih bedanya digital marketing dengan marketing biasa? Jawabannya sebenarnya adalah sama. Ya. Jawabannya sama. Bedanya adalah hanya ada tambahan digitalnya aja. Gampang kan jawabannya? Jadi perbedaannya hanya ada kata-kata digital di sini. Apa sih digital itu? Promosi dengan pemasaran yang dilakukan dengan media digital. Ya, oke. Promosi dengan sosial media. Ya, betul. Itu adalah pengertian secara arti katanya ya.
pemasaran dunia online, pemasaran digital, pemasaran sosial media. Baik, nggak masalah, itu juga benar. Ya, insya Allah benar. Di sini, ya, itu adalah upaya untuk merubah dari market menjadi buyer. Kelihatan nggak nih? Tulisannya nggak jelas ya? Ya emang tulisannya jelek gini, tapi semoga bisa dipahami ya. Marketing adalah proses merubah market, ya, merubah orang-orang di pasar menjadi pembeli. Dan di sini ada proses ya, nggak bisa langsung ya. Ada proses di sini, nggak langsung. Nah, proses inilah yang akan kita bahas. Namanya adalah funnel atau terowongan ya. Bisa dibilang bukan terowongan, terowongan tuh tunnel ya. Funnel itu corong. Jadi kurang lebih nanti bentuknya seperti ini. Jadi ada corongnya. Ini tadi market. Ini buyer atau pembeli. Jadi marketing adalah proses ini ya. Proses merubah market jadi buyer. Yang dilakukan menggunakan media digital. Ya. Salah satunya sosial media, ya kan? Bisa juga website, bisa juga Google. Jadi kurang lebih seperti itu gambarannya. Ya. Atau bahasa gampangnya gini. Nanti akan kita jelaskan kemudian ya. Merubah yang namanya adalah cold market menjadi warm market, kemudian menjadi hot market. Ya. Proses merubah cold market menjadi warm, kemudian menjadi hot market disebut dengan digital marketing. Kurang lebih seperti itu. Saya gambarkan lebih jelas. Jadi di luar sana itu ada 3 tingkatan market ya. Ada 3 tingkatan market. Yang pertama adalah cold market. Yang kedua adalah warm. Yang ketiga adalah hot. Ya. Ini market ya. Market. Ada cold market, ada warm market, ada hot market. Bahasa Indonesianya pasar yang masih dingin, pasar yang hangat ya, sudah hangat, dan pasar yang sudah panas. Apa sih maksudnya, Mas? Maksudnya di sini ketika cold market itu mereka belum peduli dengan Anda. Tidak peduli. Sama sekali tidak peduli. Mereka nggak peduli siapa kita, mereka nggak peduli apa yang kita jual, mereka nggak peduli apa yang kita tawarkan. Apalagi mereka mau beli produk kita itu nggak mungkin banget, karena kondisinya mereka masih cold market. Siapa cold market? Ya market Anda di luar sana yang tidak kenal Anda atau belum kenal sama Anda. Jadi sama sekali tidak kenal. Ini tidak kenal ya. Tidak kenal siapa Anda, siapa kita deh, ya nggak kenal siapa kita. Kemudian kita ngerubah orang-orang yang nggak peduli ini menjadi warm market, atau bisa dibilang ini adalah yang mereka adalah orang-orang yang ingin, ya, ingin tahu. Mereka adalah orang-orang yang ingin tahu lebih
terkait dengan siapa kita, kemudian apa yang kita tawarkan, kemudian apa sih produk dan layanan kita. Di sini mereka kategorinya. Ini sudah kenal ya. Nah, dari sini kita rubah lagi step yang ketiga, yaitu hot market. Di sini mereka sudah butuh, atau aspeknya bisa dibilang itu udah ingin beli. Itu yang di hot market ini. Nah, proses merubah market dari cold market kemudian jadi warm, kemudian jadi hot market, itu adalah upaya yang namanya digital marketing. Digital marketing yang tadi. Jadi market teman-teman di luar sana itu beda-beda ya teman-teman ya. Jangan teman-teman sama ratakan, semuanya pasarku ketika tak tawarin pasti deal. Enggak. Di luar sana banyak juga yang nggak peduli sama kita, mayoritas malah nggak peduli jelas. Kemudian ada yang mulai suka dengan konten kita, mulai suka dengan apa yang kita tawarkan, tapi masih belum beli. Kemudian ada yang memang sudah butuh, ya. Tapi juga ada juga yang tidak melalui cold warm, ada juga langsung hot juga ada ya. Tapi mayoritas itu alurnya seperti ini, ya. Jadi dari cold dulu. Ya, dari dingin dulu, kemudian jadi hangat, kemudian jadi panas. Nah, ketika sudah sampai ke tahap yang panas ini, itu teman-teman jual apa aja insya Allah mereka ambil ya. Karena mereka sudah butuh kategorinya. Butuh tuh sejauh apa? Ya kayak kita butuh udara, butuh air buat minum, mau nggak mau dibeli gitu. Nah, gimana cara merubah ini sampai sini? Nah, itu prosesnya panjang ya. Ini saya belum bisa jelaskan dalam live ini, tapi yang jelas upaya ini disebut dengan marketing. Dan kalau kita menggunakan media digital untuk merubah semua ini, ya, itu namanya adalah digital marketing. Kurang lebih seperti itu. Minimal teman-teman paradigmanya disamain dulu ya tentang digital marketing ya. Jadi bukan hanya upload di media sosial, kemudian bukan hanya update status, itu nggak hanya itu. Upayanya banyak ya. Itu hanya sekedar toolsnya ya, toolsnya dan caranya. Tapi secara konsepnya seperti ini. Merubah orang yang nggak kenal menjadi kenal, yang kenal kemudian menjadi butuh. Itu prosesnya. Dan yang akan kita bahas adalah bagaimana cara kita bisa menghasilkan omset yang lebih tinggi dengan sistem funneling. Baik, ini saya hapus dulu. Oke, kita langsung masuk ke funnelingnya ya. Kita langsung masuk ke funnelingnya. Terima kasih yang mencet love ya. Semoga berkah dan berpahala insya Allah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Sebentar. Ya, kurang lurus ya. Seret. 1, 2, 3, 4. Ini dihapus dulu nih. Agak susah ya gambar di sini. Seret. Oke. Ya, ini corong yang saya bicarakan tadi. Jadi konsepnya adalah bagaimana cara kita membuat sebuah funneling system. Di mana-mana sebetulnya konsepnya seperti ini, sama sih ya. Jadi mau di dunia digital maupun dunia offline itu sebenarnya tetap ada yang namanya funneling system atau proses corong ini tadi. Proses di mana kita pada awalnya itu akan
menentukan market kita siapa. Ya, ini urutannya ada market, kita bisa langsung digital ya di sini ya. Konsepnya adalah funneling untuk digital marketing. Ada market, kemudian ada reach, atau bisa dibilang view. Orang yang mulai melihat iklan kita atau promosi kita. Kemudian ada more view, atau orang yang lebih tertarik lagi melihat secara detail tentang apa yang kita tawarkan. Kemudian mereka akan mengunjungi profil kita, atau bisa disebut dengan visiting. Kemudian mereka akan bertanya, ya, ketika sudah visit mereka akan bertanya, asking pada kita. Kemudian mereka akan ambil keputusan untuk beli. Ya, semoga berkah ya teman-teman yang nyimak ini. Semoga kuotanya nggak sia-sia. Jadi intinya gitu. Jadi ada market, kemudian yang melihat iklan kita atau yang reach dari iklan kita berapa besar. Kemudian ada yang more view, lihat lebih detail lagi. Kemudian mengunjungi profil kita, entah itu profil Instagram, atau mungkin kita profilnya di website, atau mungkin di marketplace atau apapun ya. Kemudian mereka bertanya. Kalau misalkan marketplace udah nggak bertanya, mereka langsung beli biasanya, karena sistemnya udah jelas. Atau mungkin misalkan websitenya itu sudah e-commerce, mereka juga langsung beli karena informasi sudah ada di visit ini di websitenya. Tapi kalau ininya hanya Instagram, biasanya akan mereka akan nanya atau mereka akan WA dulu. Kurang lebih seperti itu. Baru mereka beli. Beli di sini tingkatan lebih tingginya adalah buy more. Atau beli lebih banyak ya. Kemudian tingkatan paling tingginya itu di sini. Saya nggak gambar karena ini ekstranya aja. Ini adalah bisa dibilang reference. Atau dia akan mereferensikan jasa kita ke orang lain. Jadi nanti ini larinya ke sini lagi. Nanti muter terus ya. Dari sini ke sini, dari sini ke sini, dari sini ke sini, dari sini ke sini, sini ke sini. Kalau bisa buy more dan reference. Dan kalau teman-teman bisa menjalankan ini dengan baik ya, dengan ini, semuanya udah berjalan dengan baik, kemudian juga produk teman-teman bagus, quality controlnya bagus, servisnya juga bagus. Insya Allah ini akan jadi bola salju yang semakin menggelinding, semakin besar. Karena teman-teman nanti nggak perlu yang namanya promosi yang terlalu besar, biar customer yang puas inilah yang jadi marketing teman-teman. Teman-teman nggak perlu gaji mereka, dan mereka akan review secara jujur apa yang teman-teman kasih ke mereka ya. Jadi utamakan juga untuk mementingkan yang namanya kualitas produk atau kualitas pelayanan. Nah, kita akan bahas satu-satu ya di sini ya. Market. Nah, market ini gimana sih, ya kan? Teman-teman harus melakukan yang namanya, ini saya pakai ganti spidol ungu ya. Targeting. Upaya namanya targeting dan segmenting. Teman-teman harus tentukan market teman-teman itu siapa. Orang mana, laki-laki perempuan, atau mungkin umurnya berapa, kemudian gaya bahasanya seperti apa, hobinya apa, bagaimana cara mereka mengambil keputusan untuk membeli. Semuanya dipelajarin ya untuk mengetahui segmenting ini. Lokasinya di mana, media apa yang mereka baca, terus mereka aktif di sosial media apa. Itu teman-teman harus pahami segmentasi market yang teman-teman punya. Kemudian dibuatlah targeting yang tepat di situ. Ya. Hal ini akan kita gunakan untuk menentukan seberapa fokus ya, seberapa fokus dari market kita. Kenapa harus fokus? Karena
Yang namanya target market itu kan luas banget ya. Kalau misalkan kita nggak fokus, bisa aja kita yang ngelihat di sini adalah orang yang nggak butuh. Ya, misalkan ada 1.000 orang nih, 1.000 orang iklan kita. Tapi kita targetingnya atau segmentasi market kita tuh nggak jelas. Kita asal pilih ya. Oh, yang penting orang Indonesia dah, iklan aja dah gitu. Nanti di sini emang banyak, teman-teman bisa dapetin 1.000 atau 2.000 view. Tapi yang more view ini bisa dikatakan kurang dari 10% atau kurang dari 5% bahkan. Kenapa? Karena segmentasinya atau targetingnya itu teman-teman nggak tepat. Jadi kalau teman-teman mau melakukan meningkatkan penjualan, teman-teman teliti lagi deh, terutama untuk yang targeting sama segmentingnya ini. Teman-teman mau jualan ke siapa? Atau produk yang teman-teman punya itu marketnya siapa? Kalau misalkan marketnya jelas, kemudian tadi jenis kelaminnya jelas, kemudian berapa pendapatan mereka setiap bulan juga jelas, sampai kemudian statusnya mereka seperti apa. Jadi kita cari tahu ya. Nanti teman-teman bisa cari di internet, ada yang namanya demografis, geografis, psikografis, dan behavior untuk segmentasi target marketnya. Ini juga digunakan, bahkan juga ada interest ya atau hobi ya. Digunakan untuk iklan Facebook atau iklan Instagram. Jadi teman-teman harus tentukan dulu fokusnya akan ke siapa. Semakin fokus semakin bagus. Memang semakin sedikit ya, semakin sedikit jumlahnya yang akan terpapar informasi atau target market teman-teman itu semakin sedikit atau spesifik ya, bisa dibilang spesifik. Tapi nanti akan meningkatkan rasio untuk akhirnya mereka melihat lebih lanjut lagi, more view, dan kemudian mengunjungi profil teman-teman. Jadi gitu. Daripada teman-teman banyak iklan ke banyak orang, atau sebar brosur ya kalau di offline ya, sebar brosur ke banyak orang, tapi nggak tepat gitu. Teman-teman sebar brosur permainan anak-anak ya, misalkan ada kayak semacam komedi putar gitu misalkan ya, ada usaha komedi putar, mereka bikin iklan brosur ya, bikin brosur itu disebar di sekolah SMA gitu. Ya memang banyak yang lihat, banyak yang tahu, tapi nggak ada yang memperhatikan itu sebagai kebutuhan mereka. Jadi benar-benar buang duit ya, buang duit, buang waktu, nyampah juga kalau brosur kan. Ini juga sama, teman-teman di dunia digital juga nggak bisa sembarangan iklan, nggak bisa sembarangan promosi ya. Tetap harus ditentukan promosinya ke siapa, atau ibaratnya harus tepat ya, harus tepat banget. Bisa dipahami teman-teman ya terkait dengan market ini. Nah kemudian setelah menentukan target market yang tepat, mereka akan masuk ke reach atau view-nya. Ya, berapa orang yang terpapar informasi promosinya teman-teman, entah itu video iklan ataupun postingan ya, atau postingan iklan yang dipromosikan. Berapa orang yang dapat informasi itu? Yang view itu berapa orang sih sebenarnya yang terpapar informasi ya utamanya. Dan nanti mereka dari reach atau view ini akan more view. Kalau video biasanya kelihatan ya, orang-orang yang lihat video lebih dari 3 detik itu yang lebih tertarik daripada yang hanya sekedar lihat kurang dari 3 detik. Jadi pada intinya 3 detik pertama dari video teman-teman itu menentukan customer ini bakal jadi calon pembeli yang tepat atau mungkin mereka hanya skip iklan teman-teman. Jadi perhatikan 3 detik pertama dari video teman-teman. Atau mungkin kalau misalkan copywriting ya headline-nya teman-teman harus nancep banget, harus kemudian orang baca lagi ya. Nah di sini di proses reach atau view awal menjadi more view itu ada aspek yang perlu diperhatikan, yaitu adalah aspek mengenai konten promosinya. Konten promosi yang teman-teman punya, dan konten ini terbagi jadi 2 ya. Konten yang bersifat V itu visual ya, T itu tekstual. Jadi konten iklan teman-teman kan di online pasti ada 2 ini, ada berbasis visual dan tekstual. Nah konten inilah yang akan menentukan apakah market yang kemudian dapat iklan teman-teman akhirnya jadi lihat lagi atau kemudian skip iklannya teman-teman. Nah, di awal ini komposisinya adalah visual tuh 90%, tekstual hanya 10%. Jadi teman-teman harus perhatikan rasio ini ya. Calon customer ketika di awal sekali, mereka akan lihat 90% tuh lebih ke visualnya. Baru mereka lihat teksnya. Mereka akan lihat dari sisi visualnya. Menarik ya ini ya. Oke nggak sih ini barangnya?
bagus nih kayaknya nih. Mereka dari visualnya dulu, nggak akan baca captionnya atau nggak akan baca tekstualnya. Hanya 10% upaya untuk baca caption dibandingkan membaca visual. Itu pun karena mereka sudah lihat visualnya bagus, baru mereka baca caption. Kurang lebih rasionya seperti ini. Jadi teman-teman harus utamakan di visualnya dulu. Captionnya mah nggak usah terlalu ini ya, nggak usah terlalu fokusin di visualnya. Gimana caranya visualnya tampak menarik, tampak bagus dan meyakinkan, sehingga mereka bisa masuk ke sini dari reach ke more view, ya. Nah, ketika mereka melihat iklan sampai akhir ya, dari sisi 90% iklan ini, kemudian mereka baca ini, mereka akan mengunjungi profil kita, entah itu profil website atau mungkin profil di Instagram. Dan di sini ya, yang menentukan ketika mereka sudah masuk profil, itu juga konten, teman-teman. Sama, konten. Namun ketika sudah masuk ke visit profile, komposisinya itu antara visual tekstualnya ya, visual dibanding tekstualnya, visualnya itu hanya 60%, tekstualnya itu 40%. Jadi calon customer ini sudah mulai baca-baca caption, kemudian baca-baca caption, kemudian ngeliat highlight, kemudian mereka juga baca-baca cara belinya bagaimana, harus menghubungi kontak person siapa, karena mereka sudah masuk ke visit, dan visit ini sudah lebih minat daripada yang hanya melihat di iklan. Ya, jadi yang perlu teman-teman perhatikan adalah konten, ya, konten di profilnya teman-teman, profil digitalnya, baik itu di website ataupun di Instagram. Ya, 60% visual, 40% tekstual. Jadi nggak hanya visualnya aja yang bagus, tapi tekstualnya harus bagus. Atau bisa dibilang itu copywritingnya harus bagus, atau captionnya. Kalau mau belajar copywriting bisa cari di YouTube Dewa Eka Prayoga ya, itu bagus banget Kang Dewa untuk gimana cara bikin caption. Ada beberapa headline yang bagus juga, bagaimana cara membuat konsep penawaran yang nggak bisa ditolak dan lain-lain. Ini kurang lebih untuk konten ya, untuk konten yang di profil ya. Kemudian setelah mereka di sini, setelah mereka melihat ini dan ini ternyata oke, mereka akan nanya ke teman-teman secara langsung. Kalau misalkan websitenya bukan e-commerce, kalau e-commerce biasanya langsung beli. Mereka akan nanya melalui WhatsApp atau melalui telepon atau SMS atau apapun. Dan di sini kalau melalui WhatsApp, ya, itu masuknya yang perlu teman-teman perhatikan adalah CS atau customer service teman-teman. Bagaimana teman-teman menanggapi klien ya. Ada dari mulai chatnya, kemudian saya rekomendasikan untuk menggunakan WhatsApp Business untuk customer service agar bisa ada auto reply. Kalau misalkan kita sedang offline atau kita memang belum bisa untuk membalas ya, kita bisa gunakan WhatsApp Business untuk mengkomunikasikan jika kita belum bisa balas. Kemudian untuk saat ini ya, di customer service ini yang berperan adalah visual banding tekstualnya. Visualnya hanya 30% teman-teman, sedangkan 70%-nya itu tekstual ketika mereka chatting dengan kita. Tetap ada visual yang dikomunikasikan, misalkan contoh-contoh produk atau mungkin video produk yang nggak ditampilkan di IG, atau mungkin kalau jasa ya diperlihatkan testimoni kalau misalkan customer itu ragu. Tapi utamanya adalah bagaimana cara kita berkomunikasi melalui teks ya, 70% di sisi customer service-nya. Sehingga mereka setelah bertanya memutuskan akhirnya untuk oke deh gue beli deh produk lo, oke deh gue ambil deh jasa lo, berapa gitu. Mereka akhirnya beli. Saya ulang sedikit dari awal ya. Baik, selamat datang Mas Doni ya. Jadi yang pertama adalah menentukan siapa target market kita. Semakin spesifik, semakin fokus, semakin bagus. Jumlahnya nggak harus banyak, makin sedikit makin bagus. Kenapa? Karena kita makin dekat dengan orang-orang yang emang butuh produk kita. Pahami dulu produk teman-teman, dan teman-teman ini punya produk ini digunakan oleh siapa, ditentukan dulu. Tadi ya, umur, kemudian lokasi, kemudian hobi, dan lain-lain semuanya. Kemudian untuk meningkatkan ini ya adalah konten iklan ya. Konten iklan tuh harus secara visual 90%,
di awal. Tekstualnya nggak banyak, 10% aja. Ya, teman-teman fokusnya di visualnya. Kemudian ketika mengunjungi profil ya, antara konten visual dan tekstual tetap harus difikirkan. Antara posting foto dan caption tetap harus disesuaikan. Jadi caption udah mulai dibaca nih, 40%. Ini 60%. Sedangkan kemudian mereka akhirnya bertanya ya, melalui chat WhatsApp ya. Itu visual hanya 30%, sisanya 70% itu mereka akan fokus di tekstual yang kita gunakan, textual communication yang kita gunakan untuk chatting dengan mereka. Sehingga kalau misalkan teman-teman bisa improve di hal-hal ini saya tandai lagi. Kalau misalkan teman-teman improve di sini, segmentasi yang tepat ya, atau bisa dibilang targeting yang tepat, kemudian konten promosinya teman-teman bagus secara visual di awal. Kemudian di sini teman-teman udah memperhatikan namanya copywriting atau caption dengan visual yang juga harus bagus. Kemudian customer service yang kemudian oke ya. Itu akhirnya mereka akan beli di sini. Mereka akan beli. Dan ini yang teman-teman harus tingkatkan ya. Teman-teman tuh nggak bisa ngerubah jumlah market, itu nggak bisa. Market ini jumlahnya nggak bisa kita naikin. Ya, memang segitu-gitu aja orangnya. Tapi yang teman-teman bisa naikin adalah bagaimana merubah yang ini. Reach ini itu juga nggak bisa kita tingkatkan kecuali kita memperbesar target marketnya atau memperbanyak iklannya. Jadi tadinya 1 kali iklan seminggu, ini 2 kali iklan seminggu, atau mungkin 5 kali iklan seminggu. Nanti reach-nya makin banyak. Tapi marketnya nggak bisa kita tambah. Yang kita bisa tambah itu adalah repetisi iklannya. Insya Allah nanti akan jawab di sesi tanya jawab ya pertanyaannya. Sedangkan untuk di sini untuk konten, teman-teman bisa tingkatkan kualitas kontennya di sini. Konten iklan ya maksudnya ya. Next juga di sini adalah konten postingan atau konten caption yang ada di profil teman-teman juga harus dibagusin. Ya, kemudian yang terakhir adalah bagaimana cara teman-teman menservis customer atau customer service melalui chat WhatsApp. Di sini harus tingkatin juga. Nah, kalau misalkan dari awal ini sudah oke, insya Allah teman-teman bisa meningkatkan jumlah omset yang sekarang teman-teman punya. Coba di cross check lagi kontennya sudah seperti apa, konten promosinya, kemudian konten IG-nya seperti apa, kemudian pelayanan customer service seperti apa. Ya. Nah, terus gimana Mas kalau misalkan merubah buy jadi buy more? Atau bahkan mereferensikan ke teman-teman yang lain. Untuk merubah buy jadi buy more, itu konsepnya simple. Teman-teman pakai yang namanya bundling. Ya, atau beli banyak harga khusus. Bisa dibilang seperti itu. Gampangnya gini, misalkan di Revik Branding ini kan ada jasa logo sama branding ya, total branding. Kalau misalkan logo itu harganya misalkan berapa ya, 1 juta misalkan. Kalau untuk corporate kan start 1 jutaan ya. Kalau untuk UKM 500 ribuan. Itu kalau misalkan UKM 500 ribu logo. Kemudian kalau misalkan mau logo plus 6 desain itu cuman bayar 1.250.000. Yang kalau misalkan HR per desain itu 300 sampai 500 ribu. Jadi mereka akan ambil paket yang sekalian logo plus 6 desain branding. Ya, tadinya hanya omset hanya 500.000, itu bisa naik jadi 2 kali lipat omsetnya. Bisa naik jadi 1.250.000 hanya gara-gara kita membuat bundling package untuk usaha kita. Jadi teman-teman kalau misalkan punya usaha produk ataupun jasa, ketika bisa dibundling dan itu berkaitan ya, berkorelasinya pas, itu teman-teman bundlingin aja, tapi kurangin keuntungannya nggak masalah. Yang penting omsetnya bisa naik dulu. Jadi di awal ini kita nggak perlu menggebu-gebu masalah profit ya, yang penting dapat klien dulu aja. Kurang lebih seperti itu ya, bisa dipahami yang bundling ya. Kemudian bagaimana akhirnya mereka mereferensikan kepada pihak lain, itu bukan dari kami bisa bantu ya. Bukan dari kami yang bisa bantu, tapi teman-teman sendiri yang bisa menentukan, yang bisa mengupayakan. Mereferensikan sesuatu itu tergantung dengan pengalaman mereka dalam menggunakan atau istilahnya membeli produk teman-teman. Apakah produk teman-teman betul-betul berkualitas ya? Ya istilahnya quality controlnya seperti apa, dan service excellence yang teman-teman punya. Jadi kalau misalkan quality control produknya teman-teman tuh bagus, QC-nya bagus, kemudian service excellence-nya juga oke, insya Allah nggak usah disuruh pun mereka akan rekomendasikan kita ke orang lain.
Tapi kalau mereka merasakan kecewa dan lain-lain, bisa juga mereka yang pertama nggak akan jadi pelanggan, yang kedua mereka juga akan bercerita, oh kalau mau beli ini nggak usah di sini karena gini 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 gini. Pasti teman-teman udah tahu masalah itu ya. Nah, di sini berarti teman-teman dan produk atau jasa teman-teman yang menentukan gimana caranya customer yang sudah beli atau beli banyak ini akhirnya bisa merekomendasikan ke market yang lain, sehingga market yang lain akan lihat kita dan lain-lain, dan ini akan berputar terus. Kurang lebih seperti itu dari segi funneling ya. Masih bingung nggak kira-kira nih? Saya minta feedbacknya dong. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanya, mumpung saya belum hapus diagramnya. Agak ruwet ya, tapi nggak masalah, mudah-mudahan bisa difahami. Kalau mau cari di online, insya Allah juga ada yang lain kayaknya tentang funneling. Searching aja funneling gitu. Kalau ada yang ditanyakan terkait dengan materi ini, silahkan ditanyain dulu. Kalau sudah cukup jelas, tulis jelas ya. Nanti kita lanjut ke sesi tanya jawab. Bismillah. Baik, alhamdulillah ada yang merasa jelas. Kalau ada yang masih bingung, nggak apa-apa, tanyain aja apa yang mau ditanyain, mumpung masih ada waktu lah kita ya. Kalau udah cukup jelas, kita akan lanjut ke tanya jawab. Jadi pada intinya sebenarnya simple banget ya, simple banget. Ini mouse-nya kelihatan nggak sih? Nggak kelihatan ya. Untuk persentase visual dan teks apakah sama untuk Instagram dan Facebook atau ada perbedaan? Bisa dibilang ada perbedaan ya, ada perbedaan. Kalau misalkan di Facebook itu juga tekstual tuh cukup berpengaruh karena orang-orang di Facebook itu karakternya lebih suka membaca ya, tidak hanya melihat tapi juga membaca. Yang saya sampaikan di sini lebih ke arah yang Instagram dulu aja, karena teman-teman sekarang kan juga lihat live-nya di Instagram, jadi agak lebih, biar bisa lebih mudah aja. Tapi tetap aja intinya orang lebih di awal ya, orang akan lihat dari sisi visualnya dulu daripada tekstualnya. Kalau misalkan kecuali produk teman-teman memang tidak dikomunikasikan melalui visual tapi melalui tekstual. Baik, kalau misalkan nggak ada pertanyaan, saya lanjut ke tanya jawab ya. Kita lanjut ke tanya jawab dulu. Kalau teman-teman ada yang mau nanya, silahkan nanya aja, nggak masalah. Ya, kita lanjut ke sesi tanya jawab. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Mudah-mudahan saya bisa menjawab. Tidak harus materi ini ya, tapi kalau misalkan nyambung lebih baik sih. Saya akan coba jawab pertanyaan yang tadi sudah masuk. Ya, terkait dengan hukum menyetak foto. Gimana ya?
Kalau masalah hukum syar'i silakan tanya ke ustadz aja ya, jangan tanya ke kita. Tapi sepengetahuan kita ya, menyetak foto ya ada sebagian yang mengharamkan foto, ada yang membolehkan foto. Kalau misalkan membolehkan pun ya, kalau misalkan mau dicetak pun yang haram, jelas haram itu adalah memajang foto ya, memajang foto di dinding ataupun di rumah. Kalau misalkan disimpan, insya Allah tidak mengapa, tapi sebaiknya nggak usah dicetak, kurang lebih seperti itu. Karena ada potensi foto ini akan ditempel atau dipajang seperti itu. Ngedit video pakai apa? Pakai tangan? Enggak. Aplikasi softwarenya maksudnya ya. Softwarenya kita pakai Adobe apa namanya itu? After Effects ya. After Effects dan pakai Premiere juga ada sih. Kita langganan ini subscribe Adobe Creative Cloud-nya. Dulu sempat pakai yang gratisan, tapi ininya apa namanya? Sangat terbatas banget fiturnya, jadi kita nggak bisa maksimalin video yang kita buat. Jadi akhirnya kita beli aja deh daripada pakai yang gratisan. Tinggal di mana ya? Di rumah mas, kita tinggal di rumah. Kantornya Revik ada di Yogyakarta, tapi kalau teman-teman ada kebutuhan yang memang harus kita ke sana, mungkin foto atau video, kita insya Allah siap untuk ke kotanya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman mempercayakan kebutuhan video dan foto di Revik. Bagaimana agar produk kita diterima oleh masyarakat atau di masyarakat? Yang pertama, pastikan produk yang teman-teman punya ini memang dibutuhin sama orang lain. Jangan menjual produk yang tidak dibutuhkan sama orang lain. Jangan jual minuman ke orang yang nggak haus, karena akan percuma ya, buang waktu dan lain-lain. Jadi pastikan teman-teman jual produk yang dibutuhin sama orang lain. Ya kurang lebih gitu ya. Produk kita diterima di masyarakat, yang penting ada kebutuhan di situ. Kalau Inkscape itu bagus nggak mas? Bagus sih, bagus. Cuman kalau misalkan belum terbiasa emang agak susah ya semuanya ya. Kita sekarang masih pakai Inkscape, jadi untuk desain dulu waktu belum tahu kita pakai Corel, kita masih pakai Corel yang crack ya atau bajakan. Kemudian sudah tahu, akhirnya cari yang gratisan karena Corel cukup tinggi harganya. Kita cari yang gratisan. Dan alhamdulillah sekarang udah ada, sebenarnya udah ada Adobe Illustrator, cuman karena udah kebiasaan pakai Inkscape, akhirnya udah nyaman di Inkscape gitu, kita tetap pakai Inkscape aja. Sebenarnya tools itu cuman ini aja sih, cuman apa namanya, alat aja sih. Jadi teman-teman yang bisa menentukan itu enak apa enggak itu lebih ke teman-temannya. Ya, Inkscape buat gambar vektor. Ini tadi udah ini ya, udah nanya ya. Memang bagusnya untuk vektor. Bismillah, tools khusus untuk melakukan riset atau inovasi produk ya. Yang ampuh apa aja Min? Min siapa? Menggunakan Google Insight ya, cari Google, kemudian cari yang lagi tren apa, itu paling gampang banget pakai Google ya. Google ada fiturnya untuk mencari riset seperti itu, keyword research dan lain-lain tuh bisa. Assalamualaikum Ahi, proses rekrutmen karyawannya apakah masih berjalan karena kemarin saya ikut? Ini siapa ya tadi yang nanya? Kita masih nyari desainer grafis, jadi kalau teman-teman ada di Yogyakarta kemudian
punya skill di bidang desain, kemudian tahu tentang hukum-hukum Islam terkait dengan desain grafis, dan karakter desainnya cocok dengan kami, insya Allah akan kami hubungi untuk interview. Kurang lebih seperti itu. Oke, ini pertanyaan yang nyambung sama materi tadi ya. Terkait konten, untuk bikin konten yang bagus tuh kuncinya di tim desain grafis atau gimana? Tim desain grafis itu cuma memvisualisasikan apa yang sudah kita konsep ya. Utamanya sebetulnya di konsep dulu. Konsep dulu kita iklannya ini mau iklan apa? Iklan kan ada tiga nih. Yang pertama ada iklan branding ya, untuk brand awareness saja. Kemudian ada iklan yang marketing atau memperbesar market share. Yang ketiga ada iklan yang namanya iklan selling, atau ini untuk mempercepat closing. Jadi kalau konten selling ini biasanya ada diskon, buy one get one, atau ada promo khusus. Kalau marketing ini lebih ke arah mengedukasi pasar tentang ada produk baru dan lain-lain. Sedangkan branding hanya mengingatkan, kemudian menancapkan value yang kita punya ke dalam masing-masing benaknya pelanggan. Jadi ibaratnya tim desain grafis ini yang memvisualisasikan hal itu ya. Dan memang harus sesuai dengan target market, karakter seperti apa. Target marketnya misalkan feminim, ya sudah, berarti desainnya harus feminim. Target market suka dengan hal diskon, berarti kontennya ada diskonnya, kurang lebih seperti itu ya. Cara singkatnya gitu. Tempat cari revisi desain yang keren ya. Referensi desain itu bisa di Pinterest, bisa, kemudian ada di Logopon ya, logopond.com, itu juga bisa. Atau mana lagi ya, Google juga bisa sih, Google ya, Google juga bisa, nanti di searching aja spesifik keywordnya apa. Kalau kita nggak punya spesifik keywordnya nggak bisa, jadi kita mau nyari apa kita tentukan dulu. Upload di channel YouTube. Afwan, untuk saat ini untuk live ini kita belum bisa upload di YouTube karena yang pertama saya nggak record di mana tuh, di komputer, kemudian juga nggak record di sininya. Kalau misalkan ini di save bisa, insya Allah akan, ini juga nggak masalah, akan kita upload di YouTube juga nggak masalah. Mudah-mudahan sih bisa di save ya ini ya. Apa ada lowongan pekerjaan buat videografer muslim? Untuk saat ini kita sudah ada tim yang ngurusin itu. Cuma kalau teman-teman pengen ngedaftar, daftar aja dulu nggak apa-apa. Mungkin nanti kalau misalkan kita sudah ada kebutuhan di situ, insya Allah akan kita hubungi. Referensi buku branding, mas. Buku branding apa ya? Kebetulan saya nggak punya buku branding, tapi kebanyakan buku desain sih. Ini ada desain strategi. Ini bukunya bagus juga untuk teman-teman yang mau belajar Adobe Illustrator. Kemudian juga ada buku apa ini? Bisnis desain ya, kalau teman-teman suka desain, gimana cara ya untuk mencari klien, perhitungan harga dan lain-lain, sini ada. Ini bukunya. Untuk buku brandingnya nggak ada. Kita belum punya untuk buku branding ya. Jadi referensi branding kita belajar dari workshop, dari video online, dan dari literatur yang online. Untuk buku kemarin sempat nyari juga sih, nyari bukunya Seth Godin terkait dengan branding, tapi qadarullah belum ketemu juga di toko bukunya. Jadi belum punya. Cuman yang jelas kita punya beberapa buku terkait dengan bisnis. Ini teman-teman bisa lihat di sini. Nah, itu ada beberapa buku yang kita punya. Ada buku tentang marketing, buku tentang bisnis, buku tentang keuangan, dan lain-lain. Kurang lebih seperti itu.
Pertanyaannya sudah habis ya, pertanyaan sudah habis. Jadi untuk yang masih nyimak, masih ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada, kita langsung akhirin aja ini live-nya karena memang sudah jam 9 juga. Mau lanjut ngerjain kerjaan juga dan untuk istirahat juga karena sudah malam. Ada pertanyaan? Karena stok pertanyaan di sini sudah habis. Buat teman-teman yang baru join, nanti bisa lihat siaran ulangnya. Mudah-mudahan bisa ngebantu ya. Mudah-mudahan bisa ngebantu teman-teman semuanya. Dan buat yang request ini masuk ke YouTube, kita belum bisa janji untuk bisa diupload di YouTube karena kondisinya tadi emang nggak ke-record di screen-nya. Kalau misalkan nanti video ini bisa di-save kemudian saya upload di YouTube, ya insya Allah akan saya upload di YouTube. Nanti akan saya kabarin. Kemudian ya udah sih, itu aja sih. Jadi tadi kita bahas ini ya. Kita bahas yang namanya funneling system di digital marketing seperti apa. Nanti bisa teman-teman lihat di video sebelumnya atau video yang akan jadi siaran ulangnya di sini. Bagaimana caranya kita bisa dari market sini kemudian sampai ke beli lebih banyak dan jadi reference atau mereferensikan ke orang lain. Kemudian berputar terus. Gitu aja sih ya teman-teman untuk video sharing kali ini. Insya Allah bisa mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semuanya. Saya Rizky dari Ratif Branding undur diri. Alhamdulillah, terima kasih sudah menemani selama ya hampir 1 jam ini ya. Semoga bisa bermanfaat dan insya Allah kita akan sharing-sharing materi yang lain. Dan teman-teman kalau misalkan merasa ini bermanfaat, silakan apa yang tadi sudah kita pelajari bersama dibagikan ke teman-teman yang membutuhkan. Terus apa lagi ya? Udah sih gitu aja. Terima kasih banyak. Jazakumullah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.